Desa Kemuning, Kota Banjarbaru. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya mengenai kasus-kasus yang atau pengalaman-pengalaman yang pernah dialami beliau selama menjabat sebagai kepala sekolah, dan bagaimana beliau menyelesaikan kasus-kasus tersebut dengan cara dan sudut pandang beliau sebagai kepala sekolah. Selamat siang Ibu Dalina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, saya hari ini diberi kesempatan untuk berbagi, mendengarkan kisah-kisah atau pengalaman Pian selama menjadi kepala sekolah. Jadi, hari ini saya lebih fokus ke pengalaman Anda bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang muncul atau pernah Pian alami, Bu. Nah, di sini misalnya apakah pengalaman itu merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Kira-kira pengalaman yang ingin diangkat mungkin saya lebih ke dilema etika ya Bu. Jadi bagaimana Anda mengidentifikasi bahwa kasus yang Pian hadapi itu adalah dilema etika atau rujukan moral, Bu? Bagaimana? Kasus yang pernah ada di sekolah SDN 3 Kemuning ini sebenarnya banyak. Namun ini yang perlu disampaikan yaitu masalah anak kita murid kelas 6 yang lama sekali tidak masuk sekolah. Mungkin ada beberapa minggu tidak masuk sekolah dan gurunya pernah mendatangi dengan ibu suruh untuk datang ke rumahnya. Apa alasannya dia tidak sekolah? Ternyata apa? Ternyata anak ini tidak sekolah, dia malu untuk datang ke sekolah karena sering diolok-olok oleh temannya. Kemudian ada masalah keluarga dan saya suruh guru wali kelasnya untuk menyuruh orang tua muridnya datang ke sini. Kebetulan pada waktu itu bapaknya yang datang ke sini, ibu wawancarai, ibu tanyai apa sih permasalahan anak tersebut ini tidak mau sekolah. Ternyata anak tersebut orang tuanya entah itu berpisah, entah itu apa, kita tidak tahu. Ibunya tidak ada di rumah, artinya ibunya sebagai tenaga ART, beliau bekerja di Banjarmasin dan jarang datang ke rumah. Sedangkan orang tuanya ini punya anak banyak, untuk membimbing anak itu belajar tidak bisa, dan akhirnya apa? Anaknya malas ke sekolah karena menerima pelajaran tidak bisa dan sering tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Berarti ada faktor keluarga yang kurang perhatian sama anak tersebut. Berarti itu masuk dalam dilema etika atau rujukan moral ya Bu? Rujukan moral masuk. Etika dan moral. Oh, tapi lebih ke dilema etikanya ya. Ini ya memang kasusnya melanggar peraturan. Memang peraturan kan kalau sekolah misalnya beberapa bulan tidak masuk sekolah, peraturan sekolah itu kan harus mengeluarkan anak tersebut. Nah, tetapi sekolah tidak bisa untuk mengeluarkan anak tersebut sekolah. Karena apa? Karena kita merasa gimana, kasihan. Nah, kalau anak ini dikeluarkan, dia mau sekolah di mana? Sedangkan dia sudah kelas 6, mau mengikuti ujian. Nah, sehingga kita beri kesempatan untuk selanjutnya dibimbing oleh guru dan orang tua muridnya. Kita tekan juga, artinya kita beri peraturan ini loh Pak, kalau misalnya anak tidak terpaksa kita keluarkan. Sebenarnya sekolah tidak tega untuk mengeluarkan ini. Nah, jadi kita beri kesempatan untuk anak ini berbuat baik atau yang penting mau sekolah sampai dia mengikuti ujian. Berarti dari sudut pandang Pian melihat dari semua aspek itu dalam menjalankan pengambilan keputusan itu Pian melihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian dari yang saya tangkap tadi Pian lebih ke kepentingan murid ya Bu ya, yaitu murid dan psikologinya, moralnya, dia tidak pernah terganggu. Berarti fokusnya pokoknya dalam pengambilan keputusan lebih mementingkan kepentingan murid.
Kemudian bagaimana Bu langkah-langkah yang Anda ambil dalam menangani kasus tersebut? Pertama kita berdiskusi dulu dengan guru. Nah, berdiskusi dengan guru, coba tolong anak ini didatangi. Nah, karena dia tidak masuk ke sekolah, kita datangi. Setelah kita datangi, kita bujuk, kita lihat apakah dalam waktu beberapa hari anaknya tidak hadir ke sekolah. Kalau tidak hadir, baru orang tua muridnya kita panggil. Nah, setelah orang tua muridnya kita panggil, kita beri nasihat. Nah, anaknya alhamdulillah kemarin itu mau turun. Nah, kalau misalnya tidak mau turun lagi, baru kita berikan istilahnya peraturan yang agak tegas, misalnya diberi tindakan misalnya skorsing lah. Nah, skorsing misalnya berapa hari, tapi nanti kita kembalikan lagi ke sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Berarti dari hal-hal yang ambil tadi itu, apakah ada tantangannya? Tantangannya tentu ada. Tantangannya kita kan berhadapan tadi dengan orang tua, dengan masyarakat, nah kemudian dengan guru juga. Nah, terutama dengan orang tua murid nih, dia tidak serta-merta menerima apa keputusan sekolah. Nah, maka dengan pendekatan, dengan komunikasi yang baik, kita berikan arahan, begini loh maunya sekolah. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Memang tantangan yang luar biasa Ya, dan masyarakat orang tua. Pada saat menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah Ibu ada jadwal tertentu, apakah ada prosedur yang lain gitu Bu? Jadwal penyelesaian kasus atau waktu penyelesaiannya? Kalau jadwal yang itu tidak terjadwal secara terperinci, namun kita fleksibel saja. Nah, kita lihat misalnya setelah pemanggilan itu dalam jangka waktu 1 minggu bagaimana perubahan anak ini. Nah, kalau tidak ada perubahan, lalu kita panggil lagi orang tua. Berarti pada saat Anda mengalami kasus itu langsung ya Bu? Ya, langsung ditangani. Kemudian melihat berbagai sudut pandang. Kemudian adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus yang Ibu jabarkan tadi? Ya, tentu yang sangat membantu itu guru. Dewan guru kita kan rapat, nah mengambil keputusan dengan bermusyawarah dan dibantu oleh pengawas pembina kita untuk mengambil suatu keputusan. Kita minta arahan kepada pengawas pembina bagaimana kasus tersebut, keputusan apa yang harus kita ambil. Tentu ada yang membantu guru dan pengawas pembina. Berarti pada saat penyelesaian itu ada pengujian bagaimana kasus-kasus tersebut harus diselesaikan ya Bu, atau menguji apakah ini kasus benar salah atau benar dengan benar ya. Apakah dalam pengambilan keputusan yang Pian ambil itu ada alternatif kira-kira, misalnya ada beberapa keputusan alternatif gitu yang Pian siapkan untuk pas Pian mengeluarkan keputusan yang satu itu, misalnya keputusan satu itu tidak berjalan dengan lancar atau ada alternatifnya begitu Ya, dalam pengambilan keputusan. Tentunya ada alternatifnya, misalnya ini tidak bisa, yaitu tadi dengan cara kita berikan teguran keras. Kita beri kesempatan dulu dia sekali ditegur atau disuruh masuk, tapi tidak mau juga, lalu kita keluarkan teguran keras, misalnya nanti akan kita berikan skorsing seperti itu, sehingga dia merasa takut, atau teguran misalnya nanti akan dikeluarkan. Sebenarnya sekolah tidak ingin mengeluarkan anak tersebut, Untuk supaya dia ada perhatian dan ada lebih perhatian. Dari kasus yang Ibu tangani itu, apakah ada pembelajaran untuk Pian Pak pada saat setelah menangani kasus Bani tadi Bu, pembelajaran buat Pian atau untuk kami guru-guru gitu Bu? Ya, pembelajarannya artinya guru harus lebih harus lebih akrab lah dengan anak-anak, harus lebih perhatian
terhadap anak-anak. Artinya kalau ada yang bermasalah seperti itu, kita ayo anak tersebut sehingga dia merasa nyaman, merasa enak, merasa diperhatikan, sehingga dia rindu untuk datang ke sekolah. Itu untuk guru-guru. Dan sebagai kepala sekolah, artinya saling komunikasi dengan guru, karena tanpa komunikasi dengan guru, kepala sekolah tidak akan tahu kasus-kasus anak-anak. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Ati? Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Anaknya sekarang berapa umurnya? Ini sekarang 23 bulan. Hampir 2 tahun ya? Iya, alhamdulillah. Gini Bu, saya kesini mau wawancara dengan Ibu supaya Ibu bisa berbagilah pengalaman Tian bagaimana menangani kasus-kasus atau masalah-masalah di sekolah-sekolah yang pernah Tian kelola atau Tian bimbing. Ini saya ada tugas wawancara. Langsung saja ya Bu ya. Akan saya jawab sebisa saya sesuai pengalaman. Terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya kalau masalah-masalah apa namanya, tadi bujukan moral atau dilema etika itu ada beberapa prosedur mungkin ya yang saya pakai. Jadi yang pertama itu kita harus yang jelas setiap masalah apapun, nggak cuma dilema etika, kita harus membuka telinga lebar-lebar, membuka mata lebar-lebar untuk bisa melihat sebenarnya seperti apa masalahnya. Jadi kita kita dengarkan dulu dari semua pihak pertama, pihak kedua, dan juga kita dari orang ketiga mungkin perlu, biar kita benar-benar tahu masalahnya. Berarti harus ada identifikasi terlebih Betul, dahulu ya iya. Bu. Jadi, yang mana itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau untuk pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, ini mungkin saya lebih ke dilema etika Bu. Untuk kasus dilema etika, untuk kepentingan yang sama-sama benar atau berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana Ibu melakukan langkah-langkah prosedur pengambilan keputusan itu? ya, apalagi khususnya dilema etika ya. Yang pertama tadi sama sebenarnya, kita harus menelaah dulu masalah itu seperti apa. Kita dengarkan semua pihak, dari pihak pertama, kemudian tapi biasanya saya terpisah dulu. Pihak pertama saya dengarkan dulu seperti apa, kita dengarkan. Pihak kedua kita dengarkan juga, kemudian nanti kita akan musyawarah seperti apa. Meskipun dalam nanti pengambilan keputusan itu kita juga harus melihat fakta-fakta di luar. Jadi kita nggak cuma mendengarkan dari ini, tapi kita melihat faktanya seperti apa. Sesudah itu kita akan diskusikan bareng-bareng. Jadi kita akan, tadi sudah satu-satu, sekarang kita akan diskusi bareng, kita dengarkan bareng-bareng seperti apa. Tapi sudah melalui yang pertama tadi ya, sudah satu-satu. Kemudian sesudah itu nanti dalam pengambilan keputusan biasanya juga saya akan melibatkan orang pihak ketiga. Jadi orang pihak ketiga ini dia lebih netral kan gitu. Jadi kita tidak hanya takutnya kan ada kalau saya nggak objektif gitu. Jadi saya harus pihak ketiga mendengarkan juga saran-sarannya seperti apa. Berarti harus dilihat dari sudut pandang yang lain. Betul. Kemudian tidak hanya kedua belah pihak. Betul. Dan mencari pihak ketiga untuk Iya. mendapatkan keputusan yang lebih netral gitu ya Iya. Bu ya, pendapat yang lebih netral Betul. dari pihak ketiga. Dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, apa yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan mengenai kasus yang tadi Bu, dilema etika tadi? Yang paling efektif tuh ya musyawarah. Musyawarah. Adakah Bu contoh atau yang pernah Pian alami Bu, contoh kasusnya?
Jadi mungkin kalau contoh kasus itu ada mungkin ya, seandainya kita pernah gini ya. Jadi ini kita yang real aja ya, ya real aja. Bahwa mungkin satu pihak nih ada mengemukakan apa gitu, pendapat bahwa oh ini Bu kita mau ini gitu. Kemudian yang satunya juga mau, ada juga enggak Bu ini bagusnya ini, padahal dua-duanya ini benar, tapi ini kita tidak bisa nih melakukan sama gitu, dua kegiatan yang sama dalam waktu yang sama itu kan nggak bisa. Jadi kita cari jalan tengah, kita diskusikan oh ini kayak apa, kalau yang ini seperti ini, yang ini seperti apa, kita diskusikan. Nah nanti insya Allah baru akan ketemu. Meskipun sebenarnya dalam setiap pengambilan keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang tidak puas seperti itu. Tapi ya itu memang resiko seorang pemimpin itu tidak disukai. Karena apa? Tidak semuanya kita bisa memuaskan keinginan mereka, dan itu pasti ada yang terkalahkan. Jadi pasti ada dengan manusia yang banyak mereka tidak puas tuh, dan itu wajar. Dari contoh kasus yang Ibu ceritakan tadi, tantangan apa Bu yang Ibu alami dari kisahnya? Tantangannya pasti kita tidak disukai orang. Dari keputusan yang Betul, ya itu karena tidak semua puas kan. Jadi memang pasti ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan kita. Tetapi gini, itu nggak apa-apa. Artinya karena memang kita harus mengambil keputusan, kan nggak bisa nih memuaskan semua orang. Tapi tetap kita rangkul, kita insya Allah nanti baik-baik saja. Berarti pada saat kita mengambil keputusan, kita tuh sudah harus menyiapkan bahwa nanti keputusan kita tuh ada yang senang, ada yang tidak. Yang pasti apa yang kita putuskan itu kita mungkin berprinsip bahwa mengedepankan kepentingan bersama. Pada saat Ibu menyelesaikan kasus tersebut yang dilema etika itu, apakah ada jadwal atau tempat gitu untuk penyelesaian kasus tersebut, Bu? Kalau jadwal sih tidak, jadwal waktu tidak. Jadi menyesuaikan saja, tergantung masalahnya apa. Karena kan untuk mendalami fakta-fakta itu kita tidak bisa menjadwalkan harus sekian hari, sekian jam, tidak. Jadi menyesuaikan aja. Cuma kalau tempatnya mungkin saya akan lebih memilih biasanya personal dulu, saya panggil satu-satu. Jadi kayak apa ya, lebih intens gitu ya Bu ya. Dan ibaratnya kan kalau misalnya tempat orang banyak mungkin seperti mempermalukan atau apa mungkin langsung ya Bu ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Alhamdulillah semua teman-teman sejawat baik ketika saya di sini maupun saya di dua landasan timur itu mereka semua mendukung. Meskipun ada 1-2 orang yang beda itu kan wajar, tapi sebagian besar mendukung, itu adalah kekuatan terbesar kita. Tapi harus bisa merangkul ya Bu ya. Kuncinya di situ. Keren sekali Bu. Semoga nanti kalau saya misalnya ada dalam kegiatan atau apa bisa merangkul teman-teman. Insya Allah pasti bisa Bu Arti. Cuma itu memang proses. Artinya belajar tuh kita kalau seperti ini kita kan baru seperti itu. Tapi nanti kita terjun, kita pasti akan kita akan tahu sudah. Karena sebenarnya kalau menurut ulun memimpin itu adalah sebuah seni. Satu orang dengan orang lain itu beda cara menyelesaikannya, cara pendekatannya gitu. Jadi mungkin ulun di sini dengan orang lain beda. Oh kok ibunya gitu? Ya memang seninya beda-beda. Jadi tergantung. Dan itu juga menyesuaikan dengan tempatnya, orang-orangnya seperti apa. Itu yang harus kita selami dulu ketika kita masuk. Yang utama itu adalah kita ikuti dulu mereka, kita masuk dulu, insya Allah kita akan diterima. Jangan langsung masuk kemudian kita pasang taring, kalau ulun enggak. Tapi ada juga yang gitu kan, tergantung. Ya ada. Tadi ya Bu, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan atau kasus-kasus dan yang pernah Pian alami, pengalaman Pian, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu Bu, yang pernah Pian alami?
Jadi kalau udah turun, setiap masalah, apalagi di Dilema Etika itu kuncinya adalah kita harus membuka mata lebar-lebar, kita membuka telinga lebar-lebar, kita dengarkan semua pihak biar tidak ada yang merasa terabaikan. Kemudian kita musyawarahkan, dan juga dengan musyawarah ini insya Allah kita akan memperkecil nanti perbedaan, meskipun ada yang tidak senang, tetapi kalau kita dengan musyawarah mufakat insya Allah itu lebih bagus. Jadi intinya dalam suatu ekosistem sekolah itu apabila kita ingin berjalan berdampingan bersama-sama mencapai tujuan, itu intinya adalah kebersamaan dan musyawarah itu. Kekeluargaan itu utama. Kalau setiap datang ke sebuah sekolah, Ulun selalu berusaha menciptakan itu adalah kita satu keluarga. Kalau satu keluarga itu kita satu badan, tangannya sakit yang lain juga merasa sakit. Jangan sampai tangannya sakit kakinya sakit, enggak, karena kita satu badan kan. Jadi yaitu saling empatinya juga harus jalan. Luar biasa sekali, terima kasih Bu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan dia nanti amanah juga jadi. Masih jauh Bu, kayaknya enggak dulu. Terima kasih.